Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah dan memakan korban jiwa. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh Jurnalisme memegang peranan kunci yang sangat penting, terutama pada masa pandemi. Akan tetapi, bagaimanakah kualitas jurnalisme di Indonesia saat ini? Bill Kovac dan Tom Rosenshall dalam bukunya yang berjudul The Elements of Journalism merumuskan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman para jurnalis dalam 9 elemen. Pada perkembangannya, Kovac dan Rosenshall menambahkan satu prinsip sehingga menjadi 10 elemen jurnalisme. Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran. Kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga atau citizens. Ketiga, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Keempat, jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. Kelima, jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Keenam, jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari publik. Ketujuh, jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting menjadi menarik dan juga relevan. Kedelapan, jurnalis harus menjaga agar beritanya tetap komprehensif dan proporsional. 9. Jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara hati nurani mereka. Dan yang terakhir, warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita. Saya sendiri yang mungkin abang saya lupa untuk menghapus chatnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai elemen jurnalisme yang ketiga, yaitu disiplin verifikasi. Ketika akan menyampaikan informasi kepada publik, seorang jurnalis dituntut untuk mencari sumber informasi sebanyak mungkin. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan sudah di-cross-check dan dapat menunjukkan kebenaran fungsional. Disiplin verifikasi inilah yang membedakan produk jurnalistik dengan produk lain seperti infotainment, propaganda, hoax, maupun fiksi. Pernahkah kalian mengikuti gosip dari akun ini? Dinamika media sosial yang terbuka seolah-olah menyampaikan informasi berupa karya jurnalistik. Tetapi, sebenarnya hal tersebut tidak melalui tahap verifikasi atau dengan kata lain, hanya pendapat satu orang yang langsung dipublikasikan ke khalayak ramai. Disiplin verifikasi tercermin dalam praktik seperti mencari saksi peristiwa, membuka sebanyak mungkin sumber berita, dan meminta komentar dari berbagai pihak. Diperlukan pengembangan sikap sense of criticism terhadap sumber-sumber data, sehingga dapat memperkuat kebenaran berita yang diterbitkan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk kebenaran jurnalistik tersebut tidak hanya mementingkan prinsip akurasi, tetapi juga bersifat praktis dan fungsional. Runtuhnya dominasi informasi oleh media massa membuka celah baru untuk masyarakat ikut andil, sehingga selain menjadi pembaca, masyarakat juga sekaligus berkesempatan menjadi produsen informasi. Oleh karenanya, seorang jurnalis dituntut untuk menjadi juru selamat di tengah merebaknya berita yang simpang siur dengan menyuguhkan berita verifikatif yang berkualitas. Yuk selalu cek dan recek informasi sebelum publikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.